Guru baik mengajarkan, guru bijak mengarahkan, guru hebat menginspirasi. Maka kita sebagai guru ya, menjadi yang mana? Apakah kita hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, ya, kita transfer knowledge, ya, kita mengajar kemudian siswa mencatat atau kemudian siswa merekod dari apa yang kita sampaikan, dan setelah itu kita tidak ada tanggung jawab lagi, atau kemudian kita menjadi guru bijak ya, yang mengarahkan. Jadi bukan hanya sekedar memberikan knowledge, transfer knowledge, tapi juga bagaimana mereka mampu melakukan apa-apa yang mereka pahami ya. Kita tuntun, kita bimbing sehingga bisa melaksanakan apa-apa yang mereka pahami. Kemudian guru hebat menginspirasi. Ini lebih kepada bagaimana kita membangun keteladanan, karena keteladanan merupakan hal yang paling utama ya daripada kata-kata ya. Karena apa? Kita sebagai guru menyadari bahwa ketika kita tidak mencontohkan hal-hal yang baik ya, maka contoh kita adalah contoh yang tidak baik, dan keduanya tentu akan membawa dampak dalam kehidupan kita maupun murid-murid kita ya. Ketika contoh itu baik, maka itu akan menjadi keteladanan ya, akan menjadi amal jariah ya. Dan seorang guru yang mampu membangkitkan minat, gairah anak-anak untuk belajar tentang sesuatu hal, tentang ilmu pengetahuan ya, tanpa harus kita perintah, namun dia bisa melaksanakan, berarti kita termasuk guru yang hebat, yaitu guru yang menginspirasi. Baik, semoga kita menjadi guru yang bukan hanya mengajarkan, bukan hanya mengarahkan, tapi juga menginspirasi. Berikutnya adalah mengajar adalah seni menyentuh hati ya. Jadi mengajar itu adalah menyentuh hati ya. Jadi mengajar bukan hanya sekedar ya, kita transfer pengetahuan, kemudian siswa kita mendapatkan pengetahuan ya. Namun ternyata perilaku seseorang itu bisa berubah, karakter seseorang bisa mengarah kepada karakter yang baik ketika apa? Ketika kita mampu menyentuh dari sisi hati. Ada 3 modalitas belajar yang dimiliki oleh kita sebagai manusia dalam Al-Quran ya. Allah memberikan 3 potensi ya. Wallahu akhrajakum min butun. Allah memberikan 3 potensi kepada manusia, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 modalitas ya. Jadi mata, kemudian pendengaran, dan hati. Ketiga sisi ini harus kita sentuh. Mata, bagaimana kita mampu memberikan ya, hal-hal yang baik yang buat mata, dari tampilan kita, keteladanan kita, tingkah laku kita ya, nasihat-nasihat kita yang kita masukkan ke dalam telinga. Kemudian apa? Yang paling penting adalah bagaimana mampu dirasakan oleh hati ya. Guru yang ikhlas menyampaikan akan dapat diterima oleh murid-murid kita yang
juga ikhlas, ya. Jadi bahasa hati akan diterima oleh hati. Nah, oleh karenanya menjadi kunci bagi seorang guru adalah bagaimana memiliki kebersihan hati yang bersih, kolbun salim. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjadi guru-guru yang mampu membersihkan jiwa-jiwa kita, sehingga mampu untuk juga mensucikan hati peserta didik kita, sehingga apa-apa yang kita ajarkan mampu diterima oleh hati mereka. Berikutnya adalah, ya, pembelajaran akan efektif jika dalam keadaan bahagia. Ya. Kita sebagai orang dewasa pun ketika dalam sesi-sesi pelatihan, ya, maka biasanya instruktur pertama kali itu akan membuat kita bahagia dengan ice breaking, dengan cerita, dengan hal-hal yang mampu membangkitkan gairah, ya, apakah dengan bernyanyi, ya, dengan kisah-kisah, ya. Ini penting, ya, karena ini sebagai kunci untuk masuk kepada pada ranah pembelajaran mereka. Belajar adalah zona tidak nyaman, maka tugas kita adalah bagaimana mampu membawa zona tidak nyaman itu menjadi nyaman. Dengan cara apa? Membuatnya bahagia. Ini paling penting, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berbahagia sehingga energi positif kita juga mampu diterima, ditangkap oleh peserta didik kita. Baik, salam guru hebat mengajar dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 3 quote ini, ya, mampu memberikan motivasi bagi kita dan mampu membangkitkan gairah dan semangat mengajar kita dan juga semangat belajar murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.